Sehingga kalau kita lihat in-outnya dalam transaksi TPPU kurang lebih total kerugian yang ditimbulkan oleh APG di TPPU kurang lebih sekitar 1,1 triliun rupiah. Baik, terima kasih Pak Karopenmas. Yang saya hormati rekan wartawan, apa yang disampaikan Pak Karo tadi benar bahwa sejak jam 10 tadi pagi penyidik bersama pengawas internal dan eksternal serta didukung dengan beberapa ahli baik ahli pidana, ahli yayasan dan ahli TPPU dari PPTK melakukan gelar perkara secara intensif dan hasil sebagai berikut. Sebelum saya menyampaikan kronologisnya, setelah kita telusuri aset dan transaksi yang ada, rupanya APG mempunyai nama lain, yaitu Abdul Rahman Rashid Panji Gumilang, ada juga Abu Totok, ada juga Abu Ma'arif, ada juga Samsu Alam. Jadi kelima nama tersebut kita cek rekeningnya, cek transaksinya, dan ada ribuan transaksi. Ini telah melakukan pemblokiran terhadap beberapa rekening. Ada 124 rekening, dan dari analisa penyidik sampai saat ini hanya ada 14 rekening yang ada di sini, berjumlah kurang lebih 200 miliar. Dari analisa tersebut, penyidik mempunyai bukti bahwa APG di tahun 2019 telah menerima pinjaman dari Bank Trust sejumlah 73 miliar. Dana tersebut yang dipinjam oleh yayasan masuk ke dalam rekening pribadi dari APG dan digunakan untuk kepentingan APG. Kemudian cicilannya diambil dari rekening yayasan, sehingga terbukti bahwa ada tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan tindak pidana penggelapan. Zaman itu juga ditemukan oleh penyidik bahwa sejak tahun 2016 sampai 2023 ada pembelian aset yang dimiliki oleh APG berasal dari uang yayasan. Inilah bukti tindak pidana asal yang ditemukan oleh penyidik, dan penyidik pun melakukan tracing aset terhadap beberapa aset dan rekening. Di sini dari rekening-rekening yang ada, penyidik bisa menemukan adanya rekening di Bank Mandiri nomor sekian yang masuk sebesar 900 miliar rupiah, dan juga ada transaksi keluar dari rekening tersebut yang digunakan oleh kepentingan pribadi sebesar kurang lebih 13 miliar dan 223. Sehingga kalau kita lihat in-outnya dalam transaksi TPPU kurang lebih total kerugian yang ditimbulkan oleh APG di TPPU kurang lebih sekitar 1,1 triliun rupiah. Namun penyidik masih mendalami terkait dengan berapa secara real kerugian yang ditimbulkan akibat adanya dugaan tindak pidana asal, itu TPA-nya tindak pidana yayasan dan tindak pidana penggelapan dari perkara tersebut. Perkara yang ini juga hasil kesimpulan tadi bahwa APG telah terpenuhi unsur pasal 372 dan ancaman 4 tahun, pasal 70 junto pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2021 tentang yayasan, ancaman 5 tahun, dan pasal 3, pasal 4, pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 20 tahun. Kesimpulan dari hasil gelar tersebut sepakat bahwa APG telah memenuhi unsur pasal-pasal tersebut di atas
dan meningkatkan statusnya menjadi tersangka pasal-pasal tadi. Demikian hasil gelar perkara. Tidak ada pertanyaan, silakan. Pertama untuk yang tadi 70 miliar lebih di 2019 itu peminjamannya sebenarnya untuk amat ya sebenarnya dipakai tadi bawa masukin ke rekeningnya PG. Selain itu yang tadi sama 1 T itu kerugian artinya korbannya ini apa? Baik ya. Jadi peminjaman itu berawal dari 2008. Nah itu pinjam ya secara umumnya bahwa yayasan menyediakan uang kepada Bank Trust, dulu Bank CIC sebesar 73 miliar dan uangnya mengalir kepada rekening pribadi dari APG tersebut. Nanti uraiannya adalah sangat detail ya, karena akan dikirim ke rekening pribadinya, dari situ dia kirim lagi ke yayasan-yayasan lagi, kemudian kirim membeli aset lagi, dan untuk membayar cicilannya pun dia menggunakan uang yayasan. Artinya seharusnya uang yayasan digunakan untuk kepentingan yayasan, untuk kepentingan pribadi. Terkait dengan in out-nya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh BTK kepada kita, adanya total transaksi masuk ke rekening YPI nomor sekian tadi, itu adalah jumlah rekening in dan out dijumlahkan. Tetapi penyidik sudah bisa menyimpulkan ada kerugian minimal 73 miliar yang dilakukan ataupun digunakan oleh APG untuk kepentingan pribadi. Tadi jadi yang 73 miliar untuk peminjaman biasanya ada penjelasan peminjaman pembangunan pesantren misalnya atau kapal. Dari kita peminjaman sebenarnya yayasan itu apa? Ya itu nanti kita dalami lagi ya. Tapi yang pasti bahwa untuk kepentingan yayasan pinjamannya, tetapi faktanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Oke, Pak Fikir bertanya, saya Taufik dari CNN mau tanyakan, sebelumnya kemarin kan juga Exus mengaku menyelidiki dugaan terkait adanya korupsi dana bos yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Nah itu seperti apa? Terus yang kedua itu kan dilakukan bahwa dana pinjaman itu dialihkan ke rekening pribadi Panji Gumilang dan pembayarannya dilakukan oleh yayasan, dana milik yayasan. Nah, dana milik yayasan ini apakah berasal dari sumbangan para orang tua santri atau seperti apa? Mungkin bisa dielaborasi apakah memang ini murni dari dana yayasan atau memang dari dana-dana kumpulan dari santri itu, Pak? Baik, yang pertama kita melakukan 2 proses penyidikan. Yang pertama penyidikan yang dilakukan penyidik yaitu perkara penggelapan dana yayasan yang sekarang disampaikan naik tersangka, dan yang kedua kita melakukan proses penyelidikan korupsi terhadap dana bos. Terkait dengan dana bos masih dalam proses penghitungan kerugian negara. Setelah ada penghitungan kerugian negara, kita tingkatkan penyidikan untuk tahap selanjutnya. Oh berarti untuk yang naik tersangkanya ini khusus di tadi 2 itu aja ya, Pak? Betul. TPP ini. Betul. Ya, ada lagi? Pak, anak istrinya terlibat nggak Pak? Dalam proses tindak pidana pencucian uang, tentunya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap para entitas maupun anak istrinya. Dan nanti kita dalami lagi keterkaitannya, ya tentunya pasti ada hubungannya. Ya, tapi dari saat ini, dari perkara ini menentukan peningkatan tersangka terhadap APG. Izin Pak, soal dana yayasan digunakan untuk membayar cicilan itu dari sumbangan orang tua santri atau gimana? Jadi untuk dana yayasan ada berbagai macam sumber. Ada dari keluarga santri, ada dari Jamas, apa lagi? Ada beberapa yayasan pondok pesantren. Jadi banyak. Ya, jadi kan kita memblokir 104 rekening kecuali dana operasionalnya. Berarti bisa dibilang ada dana santri, dana dari orang tua santri yang digunakan untuk menutupi uang yang disalahgunakan oleh Panji Gumilang. Ya. Pak, tadi Bapak bilang bahwa Panji Gumilang menggunakan uang yayasan untuk kepentingan pribadinya. Nah, bisa dijelaskan apa saja yang dibeli oleh Panji Gumilang dengan menggunakan uang dari yayasan tersebut? Kalau di sini hasil pemeriksaan dari Panji Gumilang dan para saksi ada berbagai macam barang seperti jam tangan, mobil, rumah, tanah atas nama APG dan keluarganya. Jadi banyak sekali barangnya
yang akan saya sampaikan dalam oleh penyidik sudah ditemukan dokumen-dokumennya dan barangnya. Jadi bakal dilakukan penyitaan Pak untuk aset-aset itu. Lanjutnya demikian melakukan penyitaan. Menunggu izin PN. Kalau dirupiahkan total asetnya sekitar berapa Pak? Belum, ya nanti bisa dalami ya. Ada profiler dari audit investigasi. Ya. Ya. Mariana dari MNC punya enam identitas, artinya dia juga memasukkan data-data pribadinya karena ini untuk rekening. Itu gimana? Ya, jadi dalam proses melakukan investigasi terhadap rekening dan aset-asetnya ditemukan oleh penyidik ya, bahwa ada nama-nama atas nama-nama yang saya sebutkan tadi, seperti tadi dia dari Abu Toto, Abdul Ma'arif, Samsul Alam, rupanya sama namanya ya, yaitu akilnya sendiri. Ini kan di dalamnya terkait dengan pemalsuan dokumen. Tetapi dalam gelar tadi kita memfokuskan terhadap tindak pidana dua tindak pidana, yaitu penggelapan dan tindak pidana hias. Itu ada KTP-nya banyak atas nama-nama itu gimana? Ya, KTP-nya semua ada. Berarti akan ada pendalaman tentang pemalsuan identitas. ya, nanti ada beda perkaranya, tapi kita dalam lagi. Baik, saya kira itu saja.